tuntutan gerakan mahasiswa itu menyangkut hal yang paling dasar dalam demokrasi itu, yaitu mengucapkan protes tuh. Kan nggak mungkin demonstrasi itu untuk mendukung. Demonstrasi yang mendukung itu ada demonstrasi yang dikerahkan oleh kekuasaan. Jadi yang murni itu memang adalah pikiran mahasiswa. Nah karena itu jangan dianggap bahwa mahasiswa terlalu cepat memberi kritik, beri kesempatan dulu pada Presiden Prabowo untuk menata kembali kabinetnya dan memastikan bahwa anggarannya didistribusikan dengan cara penghematan yang betul-betul rasional. Iya, tapi itu urusan teknis birokrasi, menghitung penghematan dan berapa biaya yang harusnya bisa disimpan untuk hal-hal yang bersifat keadilan sosial, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Oke, itu adalah kalkulasi kabinet. Tetapi bagi mahasiswa poinnya bukan itu. Poin mahasiswa adalah adili Jokowi. Itu beda itu kualitas argumentasinya. Jadi mereka menganggap bahwa selama Pak Prabowo bersikap indifferent, bersikap mediocre terhadap Pak Jokowi, maka ada sense of injustice di dalam diri mahasiswa. Kan mereka tiap kali diskusi di kampus untuk melihat Indonesia ada cahaya harapan, tetap mereka melihat selama ada Jokowi maka tidak mungkin Indonesia jadi gemerlap, tetap Indonesia akan tenggelam di dalam kegelapan. Jadi kita mesti juga menghormati prinsip berpikir yang dipakai oleh teman-teman mahasiswa yang melihat secara kualitatif terutama bahwa ide demokrasi dibatalkan oleh Jokowi melalui pengangkatan Gibran. Kan itu kan ada di dalam diskusi mahasiswa tiap hari kan. Jadi mahasiswa yang kemarin baru masuk juga diceritakan oleh seniornya bahwa itu terjadi penyimpangan konstitusi atau bahkan manipulasi konstitusi terhadap Gibran itu oleh bapaknya tuh. Kan itu kan diselundupkan sebagai isu pada mahasiswa yang baru masuk tahun ini, maka mereka mengerti juga, maka mereka menuntut lagi. Kalau begitu keadaannya bagaimana mungkin kita misalnya dalam pikiran mereka mau bersaing di dalam pasar bebas politik atau kebebasan berargumentasi kalau pada akhirnya mereka tahu Jokowi masih mempengaruhi kabinet melalui anaknya yaitu Gibran. Jadi gampangnya begitu cara melihat politik mahasiswa hari ini. Karena kalau ada fakta dan bukti tetapi tidak diproses, ya tidak ada gunanya. Nah sekarang saya tunjuk dua entitas yang bisa melakukan pembuktian itu. Pertama adalah KPK dan yang kedua adalah Komnas HAM paling tidak. Kenapa KPK dan Komnas HAM? In a certain degree saya menganggap bahwa KPK dan Komnas HAM ada independensinya. Harusnya begitu. KPK memang diremukkan independensinya melalui Undang-Undang 19 2019 di era terakhir masa pemerintahan Jokowi jilid pertama. Tetapi Komnas HAM tetap punya label independen. Walaupun untuk kasus KM50 dia menjadi orang atau institusi yang takut dengan institusi lainnya. Takut dipersekusi juga, mungkin diancam nyawanya. We don't know exactly. Oke, sekarang kita mulai dari mana? Mulai dari KPK dulu. Pertanyaannya adalah KM50. Peristiwa terbunuhnya 6 Laskar FPI atau pengawal Habib Rizik tersebut, apakah melibatkan Mulyono atau tidak? Nanti akan kita lihat ada pernyataan dari Muslim Arbi di akhir video yang mengatakan keterlibatan Mulyono di kasus itu. Nah, agar tidak menjadi fitnah tentunya harus ada yang namanya proses penyelidikan dan penyidikan ulang terhadap kasus ini. Bukan hanya 3 pangkat rendah yang diadili, ya, dan bahkan satunya tiba-tiba meninggal nggak jelas, kecelakaan motor tunggal, dan 2 saja, kalau nggak salah Yusmin Fikri Ramadan sama Yusmin Ohorelah, dan satunya Elwira tiba-tiba meninggal tidak jelas. Maka kita lihat nanti ya ada pernyataan dari Muslim Arbi yang mengatakan Mulyono terlibat dalam KM50. Nah, pertanyaannya adalah terlibat itu ada 2 kemungkinan. By commission menjadi pelaku, ya, perpetrator, ya. Dalam hak asasi manusia itu perpetrator, ya, pelaku, atau by omission membiarkan
Membiarkan itu adalah tidak melakukan proses hukum yang adequate, yang memadai. Membiarkan proses hukum sesat, membiarkan pelaku utama tidak diproses, padahal sebagai chief eksekutif, Presiden Jokowi menguasai 3 institusi hukum. 1 kepolisian, 2 kejaksaan, 3 KPK. Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Pak, untuk tanggapan terkait pernyataan Pak Hasto kemarin untuk meminta Pak Adili juga Pak Jokowi diadili gimana Pak? Keluarga Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. artinya kan Dan? selama ini seringkali Kait-kaitkan. Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya ada, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya sahabat RH sekalian, saya mau berniaga dulu sebelum membahas topik soal Adili Jokowi ya. Jadi teman saya, rekan saya, Kiai Haji As-Safatillah Mozaib ya, itu mau mengajak saya untuk umroh bareng kawan-kawan sobat era sekalian. Jadi kalau berkenan ya. Jadi kalau berkenan silahkan hubungi Latifah ya, di nomor telepon ada tertera 0812 7166 1505. Jadi saya sudah berkomitmen untuk berangkat bersama kawan-kawan rekan-rekan sekalian. Itu bisa dilihat ya brosurnya selama 13 hari plus 2. Jadi plus 2 itu perjalanan bolak-balik, jadi di sananya 13 hari. Begitu sahabat era sekalian ya, bukan umroh 9 hari tapi umroh 13 hari plus 2. Ada paket bintang 3, ada paket bintang 5. Jadi kalau tertarik silakan hubungi ya saudara atau saudari Latifah di 0812 7166 1505. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ya ke Tanah Suci. Jadi saya insya Allah berangkat ya. Kenapa kita katakan insya Allah? Karena yang namanya kesehatan dan lain sebagainya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Tetapi intinya adalah niat untuk berangkat itu sudah terjadi ya. Termasuk juga rencana keberangkatan ini oleh travel yang sudah berpuluh-puluh kali ya, mungkin memberangkatkan jemaah umroh ya. Begitu saudara sekalian, yang tertarik ya silakan hubungi ya saudara Latifah di nomor yang tertera, dia dilihatkan lagi ya. Atau nanti ada ininya ya, running text-nya ya. Begitu saudara sekalian ya.
Berangkatnya kita jangan lupa 7 Maret 2025. Saya terus terang saja kenapa tertarik, karena saya sendiri belum pernah umroh ketika bulan Ramadan. Terus terang saja. Makanya saya tertarik untuk pergi bersama rekan-rekan sekalian. Begitu ya saudara sekalian. Oke, kita membahas dan nanti selama Ramadan saya punya komitmen untuk berniaga yang halal yang baik. Termasuk juga mempromosikan UMKM ya. Nanti kita bahas tentang UMKM dan lain sebagainya. Pokoknya kita saling membantu untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sobat era sekalian, tadi sudah ada videonya ya. Coba kita ulangi lagi videonya biar ingat ya. Video Jokowi tadi. Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Pak, untuk tanggapan terkait pernyataan Pak Hasto kemarin untuk meminta Pak Adili juga Pak Jokowi diadili gimana Pak? Keluarga Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. artinya kan Ya. selama ini sering kali Kait-kaitkan. Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya ada, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Iya, sudah ya. Ya, saudara sekalian, kata Jokowi, kalau memang ada bukti, kalau memang ada fakta, silakan. This is a challenge. Ini adalah tantangan dari Jokowi kepada kita semua untuk menunjukkan fakta dan bukti. Tapi juga fairness dari penegak hukum untuk melihat fakta dan bukti itu. Karena kalau ada fakta dan bukti tetapi tidak diproses, ya tidak ada gunanya. Nah sekarang saya tunjuk 2 entitas yang bisa melakukan pembuktian itu. Pertama adalah KPK dan yang kedua adalah Komnas HAM paling tidak. Kenapa KPK dan Komnas HAM? In a certain degree saya menganggap bahwa KPK dan Komnas HAM ada independensinya. Harusnya begitu. KPK memang diremukkan independensinya melalui Undang-Undang 19 2019 di era terakhir masa pemerintahan Jokowi jilid pertama. Tapi Komnas HAM tetap punya label independen. Walaupun untuk kasus KM50 dia menjadi orang atau institusi yang takut dengan institusi lainnya. Takut dipersekusi juga, mungkin diancam nyawanya. We don't know exactly. Oke, sekarang kita mulai dari mana? Mulai dari KPK dulu. Pertanyaannya adalah KM50. Peristiwa terbunuhnya 6 Laskar FPI atau pengawal Habib Rizik tersebut apakah melibatkan Mulyono atau tidak. Nanti akan kita lihat ada pernyataan dari Muslim Arbi di akhir video yang mengatakan keterlibatan Mulyono di kasus itu. Nah, agar tidak menjadi fitnah tentunya harus ada yang namanya proses penyelidikan dan penyidikan ulang terhadap kasus ini. Bukan hanya 3 pangkat rendah yang diadili ya, dan bahkan satunya tiba-tiba meninggal nggak jelas, kecelakaan motor tunggal, dan 2 saja kalau nggak salah Yusmin Fikri Ramadan sama Yusmin Ohorelah, dan satunya Elwira tiba-tiba meninggal tidak jelas. Maka kita lihat nanti ya, ada pernyataan dari Muslim Arbi yang mengatakan
Mulyono terlibat dalam KM 50. Nah, pertanyaannya adalah terlibat itu ada dua kemungkinan. By commission menjadi pelaku, ya, perpetrator, ya. Dalam hak asasi manusia itu perpetrator, ya, pelaku, atau by omission, membiarkan. Membiarkan itu adalah tidak melakukan proses hukum yang adequate, yang memadai. Membiarkan proses hukum sesat, membiarkan pelaku utama tidak diproses, padahal sebagai chief eksekutif, Presiden Jokowi menguasai 3 institusi hukum. 1 kepolisian, 2 kejaksaan, 3 KPK. Kok ada KPK-nya juga? Iya. Misalnya yang dikatakan oleh Abdullah Hehamahua, lupa saya, apakah Abraham Samad, apakah M. Yasin, ya, apakah mantan ketua KPK satunya lagi yang berasal dari Muhammadiyah, ya, Busra Muqaddas. Bisa jadi KM 50 ada korupsinya juga. Karena in unlawful killing, maka segala proses pembiayaan untuk kegiatan ini berarti ilegal, kan? Korup juga berarti. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Mulyono terlibat by commission atau by omission di dalam KM 50? At least by omission, yaitu pembiaran. Membiarkan begitu saja, ya, dan tidak mengontrol sebuah proses pengadilan yang adequate. Dan rasanya tidak mungkin tidak ada komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam KM 50 ini dengan presiden. Itu make sense-nya, common sense-nya. Sekarang tantangan bagi Komnas HAM untuk melakukan proses penyelidikan. Karena menurut buku putih KM 50 yang dibuat oleh Marwan Batubara dan kawan-kawan, Abdullah Hehamahua dan kawan-kawan, ini adalah pelanggaran HAM berat dengan ciri-cirinya. Dan relate dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta Undang-Undang nomor tentang pengadilan tahun 1999 tentang hak asasi manusia, maka jelas ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Ya. Nanti kita buka undang-undangnya. Tetapi intinya ini adalah pelanggaran HAM berat. Ya, dalam kesempatan lain saya mau buka undang-undangnya. Tetapi saya pernah bahas ini. Karena itu Sobat Era sekalian, ini tantangan bagi Komnas HAM. Mulyono sudah mengatakan kalau memang ada bukti dan fakta, silakan saja. Oke? Silakan saja. Nah, ini tantangan bagi Komnas HAM. Kenapa saya merujuk Komnas HAM? Karena paling tidak in a certain degree Komnas HAM punya kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran HAM berat. Kita masukkan ke sana KM 50. Oke? Cukup satu ya, Komnas HAM. Nah, berikutnya adalah KPK. Masa sih tidak ada korupsi Mulyono dan keluarga yang bisa dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan kalau memang kita memang niat melakukan hal tersebut. Ya. Jadi kita bicara tentang yang namanya law enforcement, penegakan hukum. Kita nggak bicara soal dendam-mendendam, tidak. Kita bicara pure penegakan hukum. Kalau ada fakta dan bukti, adili. Mulyono sendiri sudah menantang. Adili, silakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, coba dilakukan proses penyelidikan terhadap apa yang dilaporkan oleh Obedillah Badrun dan apa yang berkembang di masyarakat mengenai track record Presiden Jokowi dalam hal bau-bau atau dugaan-dugaan korupsi. Nanti saya akan putar video dari Muslim Arbi, kemudian ada juga video lainnya ya. Oke. Coba kita putar dulu video dari Muslim Arbi. Sudah ada. Oke. Kita akan dengarkan apakah itu tidak mengindikasikan ada keterlibatan dari Mulyono soal yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Karena ini yang banyak dituntut orang ya, Sobat Era sekalian. Silakan. Titipkan koni raha kundini di Rusia. 1.
pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. Satu. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judul dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena saya dengar ada sekitar 200 pulau yang dijual, ya kan. Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan, setoran dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Connie Buckley di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana. Sekali lagi, saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Joko Widodo. Jika tidak tanggapan berarti benar barang ini. Nah, kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, sebetulnya bukan tadi itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bosan ini ngaku kok saya ini jadi presiden kalau didukung oleh Jokowi. Itu artinya dia mengumumkan, membuat pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden kalau didukung oleh Joko Widodo di sampingnya itu. Nah, jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan. Kita perlu mengirim delegasi, ya kan? Selesai ini, TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan KNPRI, minta kami mengundang. Kan perlu klarifikasi dalam bahasa agama itu tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Masyarakat sudah turun gunung, adili Jokowi, harga mati. Negara dijual, rakyat ditindas, adili Jokowi, harga mati. Negeri ini sudah diobral sama Jokowi, rakyatnya ditindas, adili Jokowi, harga mati. Ya, sahabat RH sekalian, ya, itu kata Muslim Arbi. Ngeri memang, ya, tapi perlu dibuktikan soal macam-macam yang dikatakannya tadi, ya. Saya sudah menonton Muslim Arbi ini, tapi pada saat live tadi saya tidak bisa menyimak karena ada delay, ya, antara yang di sana dengan di komputer saya. Tetapi intinya adalah soal setoran-setoran dan lain sebagainya itu harus diverifikasi. Soal lain misalnya yang pernah diceritakan adalah soal yang terkait dengan kelompok usaha dengan inisial SM yang kemudian petingginya menjadi duta besar. Lalu dijadikan pula One Team Press. Lalu kemudian terkait juga investasi 100 miliar ke usaha anak presiden misalnya. Kaitkan pula dengan Blok Medan, kaitkan pula dengan ekspor nikel ilegal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi masa sih, ya, tidak ada buktinya sama sekali. Nah, ini kan menjadi persoalan yang yang kemudian harus kita lakukan verifikasi, lakukan yang namanya klarifikasi. Lakukan yang namanya penyelidikan kalau bahasa hukumnya dan penyidikan. Itu yang menjadi persoalan, ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, ya, ini nggak usah ditampilkan terlalu lama, gitu, ya. Jadi saudara sekalian,
ini yang menjadi persoalan bahwa dari semua fakta itu seperti pilkada. Masa tidak ada yang namanya bukti money politik sama sekali, ya? Rasanya nggak mungkin lah. Yang namanya money politik di pilkada itu telanjang, dan undang-undang pasal 70 ayat 5 mengatakan kalau terbukti money politik bisa didiskualifikasi, tapi tidak ada kepala daerah yang didiskualifikasi karena melakukan money politics. Jadi bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang amanah, yang fatona, yang tablik, yang siddiq kalau seandainya mereka membeli? Bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang benar kalau seandainya disupport oleh tangan-tangan hitam Mulyono misalnya? Bagaimana dia dikatakan Muslim Arbi tadi mengumpulkan uang sampai bertriliun-triliun itu. Jadi itu yang harus kita pahami ya saudara sekalian. Nah, coba kita bacakan ya. Bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Hidup Mulyono 2 kali bikin rakyat sakit hati, hidup balas budi. Harusnya hidup rakyat Indonesia doang. Ingat siapa yang bawa sih Mulyono dari Solo ke Jakarta? Mereka adalah dalang kebobrokan moral dan etika negeri ini. Ada yang pengen berkuasa sampai 2029, akhirnya ngaku juga. Mulyono kayak sengaja ikut campur pakai dorong-dorong kepala daerah PDIP untuk lawan Bu Mega dengan suruh ikut retreat. Emang dia siapa? Benar-benar ya kakek-kakek ijazah palsu ini. Nah, soal lain juga misalnya soal Gus Nur dan Bambang Tri. Apakah tidak ada keterlibatan Jokowi dalam melakukan kriminalisasi terhadap Gus Nur dan Bambang Tri? Ingat, Gus Nur dan Bambang Tri dihukum, kalau Gus Nur 4,5 tahun, saya tidak tahu Bambang Tri terakhir. Dihukum karena membicarakan soal ijazah palsu Jokowi. Padahal persidangan sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa klaim itu adalah klaim yang salah. Toh kalaupun seandainya itu salah, kan cukup dibatalkan dengan apa yang ada di Jokowi, yaitu ijazah aslinya. Sudah selesai, case close harusnya kan. Tidak perlu dipidanakan. Oke lah, kalau mau dipidanakan maka pidana pencemaran nama baik. Tapi ini pidana menyebarkan hoax, berita bohong sehingga dituntut hukuman maksimal 10 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya adalah biar orang lain tidak membahas lagi Bambang Tri dan kemudian ada efek menakutkan. Karena dihukum, dituntut sampai 10 tahun hukuman maksimal. Padahal akhirnya undang-undang yang dipakai itu tidak terbukti. Dan kedua, undang-undangnya dicabut oleh MK. Yaitu undang-undang nomor 1/1946 pasal 14 dan 15. Pasal 14-15 itulah yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK. Padahal pasal inilah yang digunakan untuk menjerat para aktivis. Masa sih tidak ada buktinya kalau Mulyono terlibat dalam konspirasi ini, mengkriminalkan anak bangsa yang mempertanyakan ijazah aslinya lalu kemudian dikriminalkan dan ijazah aslinya sampai sekarang nggak pernah terlihat. Jadi banyak hal sebenarnya kalau kita mau ya. Padahal Hasto sendiri terlalu kecil sudah masalahnya sekarang. Apalagi menangani sampai KPK. Ya. Dan kalau seandainya konteksnya itu pada tahun 2020 saya salut dengan KPK. Tapi kalau konteksnya sekarang mana lagi kita salut. Karena banyak kasus yang jauh lebih genting dan lebih penting yang lebih besar. Ketimbang kasus ini. Gini, sobat era sekalian ya. Yang ingin saya katakan, at the first place, yang harus diproses terlebih dahulu adalah orang yang berkuasa. Yang mengontrol kekuasaan baik secara langsung maupun tidak. Tahun 2020, Hasto dan PDIP pengontrol kekuasaan selain Jokowi. Tapi tahun 2025, Hasto bukan siapa-siapa lagi. PDIP bukan siapa-siapa lagi. Bukan pengontrol kekuasaan. Jadi kalau prosesnya 2025, itu nggak gagah banget. Begitu ya saudara sekalian, kita akan tunggu bagaimana proses terhadap Mulyono ini. Tapi sekali lagi saya mau ngajak umroh bareng saya ya. Bagi yang tertarik, insya Allah ya kita bisa bareng-bareng ya ke Tanah Suci. Karena saya sendiri belum punya pengalaman berpuasa umroh di bulan Ramadan. Setelah usia 55 right now ya. Karena itu saya ingin sekali ke Tanah Suci. Dan ada teman yang mau membersamai. Dan kemudian kalau seandainya
tertarik umroh bareng saya, silahkan hubungi Latifah ya, nomor yang tertera 08127166. Mudah-mudahan ya. Oke. Koruptor sesungguhnya keluarga Jokowi, Gibran dan Kaisang beli saham 100 miliaran, total 200 miliar hasil jualan martabak, bukti dah jelas. Sekarang penegak-penegak hukumnya masih konco-konco Mulyono dan oligarki. Aduh, sama aja dengan nihil, nunggu pengadilan Allah subhanahu sajalah. Tidak, kita sebenarnya tidak harus bahwa mereka itu masih Jokowi atau tidak. Kita hanya membalikkan kata-kata mantan Presiden Jokowi. Kalau ada bukti dan fakta silahkan. Kan itu. Jadi itu aja yang kita pegang ya. Begitu. Apalagi ya, perkumpulan apalagi. Ayo KPK periksa Mulyono dan dinastinya. Mulyono sudah menantang untuk diperiksa secara hukum. Ya, tinggal periksa, lakukan klarifikasi, verifikasi. Masa tidak ada satu bukti pun yang bisa ditindaklanjuti. Itu sobat sekalian ya. Makasih ya, saya akan berpromo. Mohon maaf ya. tidak apa-apa, berpromo ini kan di lapak saya sendiri ya. Kalau yang tertarik silakan, tapi mudah-mudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan saja pada tanggal 7 Maret kita berangkat sama-sama ke Tanah Suci dan kita nikmati ibadah Ramadan di sana plus umroh ya. Pada bulan Ramadan insya Allah pahalanya besar ya. Tentu saja ada biayanya, ya biaya itu wajar saja, nggak mungkin gratis juga ya. Oke, saudara sekalian, itu saja. Mudah-mudahan kita bisa bersua di Tanah Suci ya, berangkat bareng-bareng kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya mau berniaga ya, yaitu berniaga untuk Ramadan. Jadi sobat RH sekalian, saya punya tekad ya, selama Ramadan ini selain bicara mengenai politik, juga mau berniaga hal yang baik. Termasuk pertama mau mengajak umroh bareng sobat RH sekalian ya, bersama saya dan Kiai Haji Sofatila Mozaib. Jadi umrohnya itu direncanakan berangkat pada tanggal 7 Maret 2025. Ya, kita menyambut Ramadan 1446 Hijriah dan nanti berangkat pada tanggal 7 Maret. Selama 13 hari plus 2. Jadi plus 2 itu menginap 1 malam di Jakarta menjelang keberangkatan bagi orang daerah, tapi orang Jakarta mau nginap juga boleh. Dan kemudian ketika pulangnya menginap 1 malam di Jeddah. Ya, makanya di luar 13 hari di Mekah dan Madinah. Jadi saudara sekalian, Ustadz Opat ya, Sofatila Mozaib pernah dipanggil dengan Ustadz Opat ya. Sudah sepakat dengan saya ya, mengajak saya dan rekan-rekan sekalian, sobat RH sekalian yang tertarik untuk umroh ini. Jadi sengaja saya bikin film khusus biar mereka yang tertarik bisa langsung tanya ya, bisa langsung hubungi saudari Latifah Zahra, itu staf saya di sini ya, di Jakarta di kantor Keren Cadas. Kalau berminat ya di nomor 0812
71661505. Jadi bisa dibaca brosurnya ya. Jadi umroh Ramadan 1446 Hijriah spesial bersama Refli Harun. Ditulis haji di sana. Saya jarang sekali menulis haji dan gelar ya, tetapi insya Allah saya pernah haji ya 2017. Kemudian dengan Kiai Haji Sofatillah Mohzaib, kalau beliau sudah berkali-kali hajinya, bukan sekali saja, dan juga sudah ratusan kali mengantar jemaah umroh ya, lebih dari 100 kali barangkali. Dan ini ada paketnya, ada paket bintang 5, ada paket bintang 3 ya. Kemudian ada bonus gratis promo tour di kota Taif ya. Kemudian di Madinah tour Jabal Mahnan. Jadi foto saya ini foto yang baru saja saya umroh bareng beliau di awal 2025 ini ya. Jadi foto ini diambil oleh Ustadz Opat ketika saya baru saja selesai ke Raudhoh. Jadi selesai Raudhoh, berdoa, sholat sunnah, tobat terutama, kemudian diambil fotonya oleh Ustadz Opat. Ini jadi ini foto terbaru saya ya, pakai kren cadas ya. Dan jadi yang di daerah ke Jakarta dulu, langsung kemudian pakai Saudi Airlines. Jadi silakan sobat era sekalian yang tertarik ya, mudah-mudahan ya yang tertarik ada rezeki ya, karena lumayan lama juga 13 hari, kan biasanya paketnya 9 hari 11 hari ya, ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam, dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng ya akan diumrohkan. Nah, selain itu saudara sekalian, program Ramadan ini saya ingin mengundang kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian yang punya usaha UMKM, tentu yang halal ya, yang baik ya, yang memang mau dijual selama Ramadan nantinya. Silakan berpromosi gratis pokoknya ya. Bawa saja contoh barangnya, syukur dikasih banyak gitu ya, sehingga bisa dinikmati juga staf-staf di sini, dan kemudian nanti kita promosikan. Kalau orangnya mau datang, silahkan juga datang, nggak apa-apa ya. Tetapi sekali lagi yang namanya promosi seperti ini ya, tentu hanya yang berminat saja yang punya perhatian ya, karena kita tidak mengangkat isu, tetapi kita bicara tentang hal yang sifatnya berniaga ya. Jadi mudah-mudahan sobat era sekalian tertarik untuk perniagaan seperti ini ya. Sekali lagi berangkat bareng saya dengan Ustadz Opat ya, Kiai Haji Sofatillah Mohzaib pada tanggal 7 Maret, don't miss it, 7 Maret 2025 selama 13 hari. Jadi kalau 7 Maret ini berangkatnya bisa jadi plus 15 hari, karena tadi bermalam 1 malam di Jakarta, kemudian 1 malam di Jeddah. Yang bermalam 1 malam di Jakarta bagi orang daerah, tapi bagi orang Jakarta boleh juga. Begitu ya saudara sekalian, mudah-mudahan rekan-rekan semua diberikan kelapangan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berangkat bareng. Keren, cadas pokoknya ya. Nanti saya ya barangkali saya juga bisa kasih merchandise keren cadas. Cuma saya nggak janji ya, karena tergantung berapa orang nanti ya. Karena ini Ustadz Opat yang punya urusan, dan kebetulan saya juga berminat untuk pergi bareng beliau ya. Jadi sekaligus ikut mempromosikan, saya bilang niaga-niaga yang baik dari teman-teman, dan insya Allah saya juga akan ikut pada tanggal 7 Maret itu. Jadi pokoknya bareng saya dan bareng Ustadz Sofatillah ya. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan kita punya kelapangan rezeki dan kelapangan waktu untuk berangkat bersama-sama, di mana saya sendiri belum pernah umroh pada bulan suci Ramadan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.